Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Pembelajaran terakhir di subtema 2 ini ya. Nah, pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini mereka hujan-hujan jalan pakai payung. Nah ya, Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Ayo membaca. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut ini. Beni ya, mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Edo, maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh, begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas kan? Tentu saja saya ingat. Ini barang bekasnya. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Udin, kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Siti, saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Oke. Lani, saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Dayu, saya yang bertugas menempel dan menulis. Edo, saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Beni, baik. Kalau begitu, saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Ya. Beni dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda. Namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Nah, nanti lain kali pada saat kalian kondisi sudah baik seperti semula lagi, kita sudah bisa sekolah lagi, berkumpul bersama lagi, ya. Nah, kalau kerja ini adalah salah satu contoh kerjasama yang bagus, yang patut ditiru. Mereka bekerja sama sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang menggambar, ada yang menggunting, ada pula yang mewarnai. Ayo menulis. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Nah, tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Nah, ini misalnya kayak tadi tuh ya. Nah, tapi ini kita lewatin dulu ya. Karena ini agak susah kalau tugas kelompok di masa pandemi. Kita harus menjaga jarak ya. Kecuali mungkin tugas kelompoknya lewat online atau virtual. Itu mungkin bisa. Bersatu dalam keberagaman tugas itu penting karena dapat menyelesaikan masalah lebih cepat atau menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lebih ringan ya. Dan menjaga persatuan dan membuat kita menjadi lebih rukun gitu ya, lebih cepat, lebih mudah, lebih ringan seperti itu. Ayo mengamati. Menjelang sore, tugas mereka pun usai. Beni keluar rumah mengamati keadaan langit. Cuaca masih terlihat berawan. Ingat ya, kalau berawan itu nah baru bisa. Beni dan teman-teman
kawan-kawan pun bermain tentang pecahan. Mereka menggunakan kreasi barang bekas tadi. Inilah kreasi mereka. Lingkarannya terbuat dari kardus bekas. Lingkaran tersebut diikat dengan tali plastik. Ini alat peraga untuk pecahan 1/2. Nah, kalau ini kan satu utuh ya, atau 1/1 ya. Lalu dibagi 2 menjadi 1/2. Nah, inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/4. Awalnya ini dipotong ya. Nah, ini ada 1/4, ada 2/4. Jadi satu gini dipotong menjadi 4 bagian, seret gitu ya. Terus diambil satu bagian dari 4 bagian ini diambil satu, nah namanya 1/4. Kalau diambil 2 maka namanya 2/4, diambil 3 namanya 3/4. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 dan 2/4. Kalau 1/3 itu dari satu ini dibagi 3, jadi dibentuk kayak kita tulis kayak Y gitu. Ini terus kasih kayak Y, itu namanya nanti dibagi 3 itu. Inilah kreasi alat peraga untuk pecahan 1/3 yang ini. 2/3 ini seharusnya bukan 2/4 ya, 2/3 yang ini. Ini betul 2/3. Ayo berkreasi, bermain dengan pecahan. Mari bermain dengan kreasi barang bekas. Kita bermain sambil belajar. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar, manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, ingat, kalau penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya semakin besar, maka semakin besar juga nilainya. Beda dengan penyebut ya, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil bilangannya. Kalau yang atas lebih besar, kalau yang atas besar, yang bawah besar, maka nilainya kecil ya. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar, manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, sekarang ini, kalau ini tadi kan 1/4, 2/4, maka lebih besar yang ini ya, yang si Benny ya. Jadi tandanya ke sini. Jadi 1/4 kurang dari atau lebih kecil dari 2/4. Selanjutnya 3/4, si Udin sama si Siti, 3/4 dan 2/4. Nah, jadi ini 3/4 lebih besar jadi menghadap ke sini ya. Lebih besar atau lebih dari 2/4. Ingat ininya. Jadi gambarnya juga lebih banyak nih. Nah, gitu. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Manakah pecahan yang lebih besar, manakah pecahan yang lebih kecil? Nah, 1/3 dan 2/3. Ingat, pembilangnya mana yang lebih besar? Yang 2. Maka 1/3 tandanya ke sini ya. 1/3 lebih kurang dari 2/3 atau lebih kecil dari 2/3. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Ingat, lihat ini sama semua penyebutnya 4, 4, 4. Pembilangnya berbeda 1, 2, 3. Ya. Nah, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar pula nilai pecahannya. Nah, jadi ini yang besar adalah 3 yang paling besar. Yang paling kecil adalah 1/4. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan itu. Nah, ayo berlatih. Sekarang kamu sudah dapat membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama, tetapi pembilang berbeda. Sekarang kamu juga sudah dapat membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama, tetapi penyebut berbeda. Beri tanda begini ya, ini untuk lebih dari atau ini kurang dari pada tempat yang tersedia. Mari kita kerjakan bersama-sama. Kalau bisa nih kalian catat ya untuk latihan di rumah begitu. Jadi 1/4 titik-titik 2/4. Nah, jadi kalau dia menghadap kemana? Yang pembilangnya besar, berarti yang mana pembilang besar? Yang 2, berarti menghadapnya ke sini. 1/4 kurang dari 2/4. Selanjutnya yang nomor 2. 2/4
dan 3/4. Besaran mana pembilangnya? Yang 3/4. Maka pembilangnya yang 3 ya maksud ibu. Nah maka tandanya ke sini lagi. 2/4 kurang dari 3/4. Selanjutnya nomor 3, 1/3 dan 2/3. Lihat pembilangnya yang besar adalah 2, jadi tandanya ke sini. Jadi 1/3 kurang dari 2/3. Selanjutnya 3/5 dan 2/5. Nah, besaran mana pembilangnya? Yang 3. Maka tandanya ke sini. Dia mau makan yang besar terus ya. Jadi 3/5 lebih besar dari 2/5. Selanjutnya 6/8 dan 4/8. Ya, manakah yang lebih besar pembilangnya? Yang 6. Maka tandanya akan ke sini. Jadi 6/8 lebih besar dari 4/8. Selanjutnya 2/3 dan 2/4. Sudah beda nih nak, beda ininya. Penyebutnya sudah beda. Nah, maka kita lihat dulu jaraknya. Jarak antara pembilang dan penyebut itu ya, ini pembilang dan penyebut itu jika semakin kecil jaraknya, maka itu semakin besar nilainya. 2 sama 3 jaraknya ada 1. 2 sama 4 jaraknya ada 2. Maka yang lebih besar adalah 2/3 karena jaraknya sedikit. Jadi ini nanti potongannya itu lebih besar yang 2/3 daripada 2/4. Maka tandanya ke sini. 2/3 lebih besar dari 2/4. Selanjutnya 1/2 dan 1/3. Nah, ini jaraknya 1 sama 2 bedanya kan 1. 1 sama 3 kan bedanya 2. Jadi nanti arahnya ke sini. 1/2 lebih besar dari 1/3. Selanjutnya, nah ini pembilangnya sama, penyebutnya berbeda. Ingat, kalau penyebut semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilainya ya. Ya, jadi 3/8 titik-titik 3/6, maka menghadapnya yang ke sini. Nah, karena penyebutnya 6, yang ini 8, lebih besar 8 tapi nilainya lebih kecil. Jadi 3/8 lebih kecil dari 3/6. Selanjutnya 2/6 dan 2/4. Nah, kalau ini jaraknya lagi ya yang kita ukur ya. 2/6 ini jaraknya 4, 2/4 ini jaraknya 2. Cuman beda 2 nih. Nah, jadi mengarah ke sini. Dan 1/6. Kita lihat pembilangnya sudah sama, yang berbeda adalah penyebutnya. Penyebutnya kalau dia semakin kecil, maka nilainya semakin besar. Kalau penyebutnya angkanya itu besar, maka dia akan semakin kecil. Maka yang mana yang lebih kecil penyebutnya adalah yang 6, maka dia akan menghadap ke 6. Jadi 1/8 ya, 1/8 lebih kecil dari 1/6. Oke, semoga paham ya nanti yang ibu omongin nih, jadi bisa kalian catat. Sekarang yang B, beri tanda S jika jawaban salah atau B jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. 2/8 sama 2/4 benar nggak di sini? Kita lihat dulu, pembilangnya sudah sama, penyebutnya. Nah, penyebutnya lebih besar yang 8. Kalau penyebutnya makin besar, maka nilainya makin kecil. Betul ya? Jadi 2/8 kurang dari 2/4. Betul. Di sini ya B tulisnya di sini. Selanjutnya 1/6 lebih besar dari 1/3. Kita lihat pembilangnya sama, penyebutnya beda. Yang lebih kecil angkanya adalah yang 3, maka yang 3 ini yang lebih besar. Jadi menghadapnya bukan ke sini ya, tapi ke ketiga ya, karena 1/3 lebih besar. Maka ini salah. Selanjutnya 3/4 lebih besar dari 1/4. Penyebutnya sudah sama. Sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya itu lebih besar yang mana? Lebih besar yang 3, maka menghadapnya ke
3. Semakin besar pembilangnya makin besar pula nilainya ya. Jadi 3/4 ini lebih besar dari 1/4, maka ini jawabannya betul. Selanjutnya 4/6 lebih kecil dari 5/6. Penyebut sudah sama 6. Kita lihat pembilangnya, mana yang lebih besar, 4 atau 5? 5. Maka yang paling besar nilainya adalah 5/6. Maka betul ini ya, 4/6 lebih kecil dari 5/6. Jawabannya betul. Tolong kalau untuk yang bagian ini kalian bisa catat ya untuk dipelajari di rumah. Benny dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayulani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perkiraan cuaca. Jadi bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali. Kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. Ayo membaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta, Greeners. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Ayo berdiskusi. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia, lalu sampaikan di hadapan teman-temanmu. Nah, di informasi pertama itu, jadi ternyata perakiraan cuaca itu ya. Nah, ada namanya BMKG ya. Nah, itu jadi BMKG adalah badan yang yang tugasnya adalah mengamati cuaca di Indonesia yang berkantor di Jakarta mereka ya. Nah, terus BMKG ini menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Nah, lalu secara umum Indonesia berada pada puncak musim hujan. Kenyataannya di Jakarta cuaca berubah-ubah, terkadang hujan, terkadang panas terik. Nah, begitu ya. Itu adalah informasi yang dapat kita kumpulkan. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Semoga bisa membantu dan semoga semakin paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Oke. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.